Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi di rumah, apa kabar? Semoga tetap semangat menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan tetap semangat beraktivitas sehari-hari. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast One Day One Innovation bersama saya Ika, dan hari ini kita sudah kedatangan salah satu inovator kita yang cantik dan masih muda ini, yaitu Ibu Selvia Rian Nasika ya. Selamat datang Ibu, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ibu Selvia ini dari kategori UKM ya, UKM atau IKM inovatif yang saat ini berdomisili di Lahat. Iya, di Lahat. Di Lahat. Jadi dari Lahat. Nah, hari ini kita akan membahas inovasi yang dihasilkan oleh Ibu Selvia, yaitu keripik pare dan abon pepaya. Iya. Jadi saat ini yang bisa kita lihat ini adalah pare dan abon pepaya ya. Iya. Nah, ini bisa diceritakan Bu, kira-kira waktu Ibu mau membuat keripik pare ini ada pengalaman apa nih sehingga saya bikin keripik pare aja gitu. Iya. Jadi berawal dari 2017. 2017 ya. Kebetulan karena suami saya kepala desa, waktu itu kami ada kegiatan Kampung KB Bu ya. Kampung KB. Di situ kita mengangkat upaya peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Karena di daerah kami itu mayoritas petani karet, jadi semuanya kerjaannya petani karet. Saya pengennya di situ khususnya untuk ibu rumah tangga ada pekerjaan sambilan yang tidak mengurangi waktunya bisa tetap mengurus anak, petani gitu ya, juga bisa tetap menghasilkan gitu ya. Tambahan ekonomi seperti itu. Kebetulan karena di daerah kami ini banyak pekarangan, kami anjurkan untuk menanam buah dan sayur. Nah begitu. Karena di situ belum ada produk dari olahan yang alami Bu ya. Saya lihat dari Kabupaten Lahat masih kurang. Jadi kami pengennya membuat suatu makanan yang memang di Lahat belum ada. Memang belum ada kalau ini keripik saat pare. ini belum ada nih? Belum ada di Lahat. Jadi waktu itu berawal dari keluarga, saya iseng membuat. Coba dulu ya, di pekarangan rumah kita sendiri. Ngambil panenan sendiri, pepaya sendiri, pare juga panenan sendiri. Waktu itu nyobanya baru satu Bu. Satu buah pepaya itu kan itu hasilnya nanti jadi banyak. Oh gitu. Kita olah di situ, kita hidangkan di keluarga, silahkan dicicip pantas atau tidak apabila kita berusaha membuat industri rumah tangga. Itu berarti pertama abon ya? Iya, abon pepaya ya? Abon pepaya. Waktu tester pertama responnya bagus. Kebetulan suami juga mendukung kalau memang pengen niatnya buka industri rumah tangga, ayo saya dukung katanya gitu. Ya sudah. Kebetulan serumah dengan ibu mertua, ibu mertua punya ide untuk keripik pare seperti itu. Kan di sini masih jarang gitu kan keripik. Adanya paling keripik singkong, keripik pisang seperti itu kan. Coba ayo kita buat keripik pare kata beliau gitu. Nanti pahit tak Bu, saya bilang gitu kan. Karena identik dengan rasa pahit kalau pare itu. Banyak ibu-ibu atau bahkan keluarga, bahkan anak-anak yang nggak mau kan untuk makan sayur pare. Biasanya kan cuma di sayur. Boleh coba dulu katanya. Akhirnya dicoba juga. Iya, akhirnya coba buat. Kebetulan responnya juga bagus. Terus jadi nggak berasa pahit ya? Enggak. Dan saya udah nyoba juga. Iya, gitu. kami tawarkan ke tetangga, kami tawarkan ke kumpulan Dasawisma Bu ya. Di situ responnya juga bagus. Akhirnya kami berani untuk buat memproduksi gitu. Oh, jadi ini dari 2017. Berarti yang terlibat saat itu masih keluarga ya? Iya, masih keluarga. Terus itu sempat beberapa kali percobaan ya, Bu? Kalau keripik pare langsung jadi. Berarti adonannya udah langsung jadi tuh. Jadi dia kan hampir sama kayak peyek, Bu. Nah, gitu. Untuk adonannya hampir sama kayak peyek, hampir sama kayak keripik tempe. Kalau yang abon ini sempat gagal 2 kali. Oh gitu? Iya. Hambatannya apa tuh? Hambatannya macam-macam jenis pepayanya. Oh, ada tingkat kematangannya juga ya? Harus yang pepaya muda. Terus untuk pencuciannya harus benar-benar bersih. Dia nggak boleh terlalu lembek. Kalau terlalu lembek berair nanti memakan tepung Bu. Oh gitu. Ya, digoreng jadi keras gitu ya, bisa keras ya.
Nah, ini menarik sekali ya sahabat inovasi di rumah, karena berawal dari keinginan mencari sesuatu yang tidak ada di lahat, kemudian Bu Selvia berpikir kreatif untuk menghasilkan sebuah inovasi, yaitu menghasilkan abon pepaya dan keripik pare. Iya. Nah, saya udah cicip nih Bu kemarin, keripik parenya tidak berasa pahit, mungkin ada perlakuan terhadap parenya juga. Sebenarnya enggak sih, Bu. Enggak ada juga ya? Enggak, karena kebetulan saya di jurusan perawat, Bu, ya. Jadi setahu kami kalau mengolah bahan makanan sebelum diolah kita potong-potong baru dicuci, itu kandungan gizinya kan hilang, berkurang. berkurang. Jadi kita cuman cuci waktu pare masih utuh itu kita cuci, kita potong bersihin dalamnya, baru dicuci lagi, sudah baru langsung diproses. Oh, gitu. Jadi dia kalau kebanyakan orang kan ada yang dicuci pakai garam. Iya. Maksudnya biar menghindari rasa pahit ya. Tapi ternyata nggak perlu. Enggak. Tetap jadi. Tetap jadi ya. Dan rasanya kan, juga Ibu sudah nyicip kan? Iya, makanya ini parenya nggak berasa pahit. Makanya saya heran juga. Saya pikir tadi ada perlakuan kayak tadi, apa direndam air garam dulu atau pakai air gula gitu kan, supaya menghindari rasa pahit. Ternyata tidak. Nah, ini pengalaman yang Bu Selvia dapatkan ini nggak bisa didapat sekali aja ya Bu ya, karena harus dicoba terus dan berkelanjutan gitu. Nah, kemudian kita pernah Ibu cari tahu nih manfaat pare gitu untuk apa, sehingga memang lebih bermanfaat selain memang kita bisa jadikan cemilan ya. Nah, itu pernah nggak Bu? Pernah. Kalau yang pare buat apa tuh? Kalau yang abon pepaya dulu Bu ya. Abon pepaya. Kalau abon pepaya dia kandungan vitaminnya tinggi. Untuk vitamin C dengan vitamin A-nya dia tinggi. Jadi saya mikirnya kemarin tidak semua kalangan itu bisa mengkonsumsi seperti itu kan, gitu. taunya. Kayak anak-anak kan jarang yang dia mau buah pepaya matang, itu kan jarang. Terus kalaupun di sayur juga mungkin agak kurang. Jadi saya pengennya coba kalaupun dibuat abon, mungkin saja anak itu mau ikut makan. Ya. Kebetulan saya juga punya anak kan Bu ya. Jadi mungkin perlu dicoba inovasi seperti itu. Kayak apa sih? Kayak brokoli. Iya, brokoli gitu kan. Gitu ya. Kayak ya yang agak susah dikonsumsi anak-anak nih, males mereka kan makannya gitu ya. Bagi anak-anak yang kurang doyan sama sayur mungkin kita kasih buat kreativitas seperti itu ya. Nah, ini packagingnya kan udah sangat bagus sekali nih ya, sahabat inovasi ya. Ini kita dari UP2K Purnama ya. Berarti ini ada keterlibatan dari binaan PKK ya, PKK di Lahat ya. Nah, ini di sini ada tanggal produksi dan expired date-nya. Itu bertahan berapa lama nih? 3 bulan ya? Sebenarnya dia tahan sampai 3 bulan Bu. 3 bulan ya? Karena kami cari aman Bu. Oh gitu, jadi dibuat 2 bulan. Kita buat 2 bulan. 2 bulan. Nah, ini kami packagingnya bagus sampai nih. 3 bulan masih tahan. Oh gitu. Jadi ini dari kemasannya aja itu sudah merupakan suatu inovasi, karena bisa kita lihat ini bentuknya ziplock ya. Jadi seandainya kita buka pun, habis itu kita bisa tutup lagi gitu. Jadi memang benar-benar sangat bermanfaat gitu ya. Kemudian kira-kira hambatannya apa Bu selama kita berinovasi buat abon pepaya sama keripik pare? Dulu sempat apa Bu ya? Sempat kurang semangat, kita terkendala di pemasaran. Biasa kalau masih produksi baru seperti itu kan Bu. Orang belum kenal gitu ya. Terus sempat down, mau dilanjutin apa enggak gitu kan. Akhirnya kami ada kenalan dari dinas koperasi ya, sama dinas perdagangan di bawah bimbingan Ibu PKK Kabupaten. Kami diikutkan lomba Bu. Dibantu lomba ya, didukung. PKK tingkat kabupaten. Kemarin sudah alhamdulillah juara 1. Naik ke tingkat provinsi tapi belum beruntung. Ya. Akhirnya dapat terbaik juga harapannya. Akhirnya dari kegiatan lomba itu produk kami dikenal lagi sama orang banyak seperti itu. Banyak yang memesan, terus kami kan pemasarannya ada yang via online. Oh iya? Iya. Oh, via online juga ya? Via online ada. Nanti sesuai sesuai jaraknya ada ongkirnya gitu. Nah, ini saya kemarin nggak hanya nyicip keripik
pare sama abonnya aja, tapi saya sempat cicip keripik tempenya tempe. yang juga enak gitu. Jadi memang tidak menjadi masalah apabila kita berani berinovasi, menghasilkan sesuatu ya Bu ya, dan rasanya enak gitu. Jadi masyarakat juga senang mau mengkonsumsi dan halal gitu ya, bersih. Jadi ini saat ini produksinya masih di rumah? Masih di rumah. Masih di rumah aja. Jadi saat ini 1 bulan kira-kira Ibu memproduksi berapa nih? Kami yang paling laris sebenarnya keripik tempe Tempe dengan ya? abon, Bu. Abon. Ya. Kalau keripik Ini ada tempe, 2 varian ya? Iya, Pedas ada yang gitu ya? pedas, ada yang original. Kalau yang keripik tempe itu sebulan bisa sampai hampir 200 pieces lah. Oh 200 ya? Dan kebetulan itu tempenya kan kita olahan sendiri, Bu. Jadi asli, memang benar-benar produk olahan kan? Oke. Gitu. Jadi langsung buat tempe, langsung diproses gitu? Buat tempe sendiri, baru dibuat keripik tempe. Oke. Kemarin kami sempat ikut pengajuan sertifikasi label halal, Bu ya. Udah dapat? Baru sih, belum mau keluar nomornya. Oh Ya. gitu. Tapi alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan inovasi Ibu Selvia ini nggak berhenti batas ini aja, karena Pengennya berkembang, Bu. berkembang Iya. ya. Nah, jadi pesan-kesan untuk sahabat inovasi di rumah apa nih Bu? Jadi kalau menurut saya, khususnya ibu rumah tangga, Bu Iya. ya, bagi ibu rumah tangga yang mungkin tidak punya pekerjaan pokok seperti pegawai Tetap, misalnya, ya. seperti itu, kita bisa tetap berinovasi, kita bisa tetap menghasilkan pendapatan ekonomi keluarga walaupun itu sedikit. Iya. Setidaknya kita menyalurkan hobi kita sesuai seperti ibu-ibu biasanya senang masak, Bu ya. Masak ya. Jadi timbullah ide-ide kreatif seperti itu. Mungkin jangan sampai kita merasa takut dulu sebelum mencoba. Betul. Tidak ada salahnya kita mencoba, kita buat sesuai kreativitas kita. Awalnya saya juga dulu seperti itu. Oke. Jadi dikembangkan kreativitasnya, membuat produksi olahan yang alami, yang aman, dan mungkin juga bermanfaat bagi Bernilai yang ekonomis mengkonsumsi. ya? Iya, seperti itu. Punya nilai ekonomis. Sebenarnya tidak cuma makanan ringan, Bu ya, banyak seperti kerajinan juga bisa. Oke. Kita kan bisa mengerjakan di rumah. Jadi mungkin solusi bagi ibu rumah tangga Untuk yang mencari bisa tambahan masih ya? tetap bisa nunggu anak, ngasuh anak sama mengurus rumah tangga, tapi juga kita tetap bisa menghasilkan Berkreativitas, ya. iya, menghasilkan kreativitas, menghasilkan nilai ekonomi seperti Iya. itu untuk mengisi waktu luang. Iya, mengisi waktu luang. Nah, ini bagus sekali, sahabat inovasi. Ibu Selvia ini adalah salah satu contoh masyarakat yang menerapkan jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, Ya. setiap masalah itu bisa menjadi peluang inovasi, kemudian setiap solusi itu harus sinergi, dan setiap inovasi itu harus konkret hasilnya seperti abon sama keripik pare ini. Karena memang saya lihat kalau pare itu kan identiknya pahit gitu ya, terus tiba-tiba kita lihat kok ada keripik pare, dan kemarin saya termasuk yang belum Mungkin beranggapan, nyicip pare, tapi begitu cicip keripiknya nggak terasa pahit gitu, jadi sudah diolah sedemikian rupa. Nah, ini mudah-mudahan Ibu berkembang usahanya gitu, termasuk Bu Selvia ini juga semoga menginspirasi sahabat inovasi di rumah untuk berkembang ya, berpikir kreatif, tidak hanya menjadi ibu rumah tangga yang hanya duduk diam mengasuh anak, tetapi juga kita berpikir kreatif bagaimana menciptakan lapangan kerja gitu, menghasilkan sesuatu yang untuk membantu ekonomi keluarga, kemudian turut memberdayakan masyarakat di sekitar juga ya Bu ya, karena saat ini usaha keripik pare dan abon pepaya ini sudah membantu beberapa ibu-ibu ya, banyak ibu-ibu di sekitar. Karena gitu. untuk pepaya sama parenya kan kita Tanam sendiri ya? Iya, Iya, tanam sendiri. gitu. Kalaupun ada tetangga, ada yang masih di sekitar situ, ya kita beli di situ lah. Ya, berarti Bu Selvia ini juga termasuk mentor nih. Iya. Gitu kan, gimana caranya menghasilkan pepaya yang cocok untuk abon, Iya, betul. gimana caranya memproses gitu ya, hingga menghasilkan produk yang memang berkualitas. Jadi UMKM itu adalah salah satu tonggak penting dari perekonomian kita di Indonesia, sehingga Bu Selvia ini adalah contoh inovator yang bisa menginspirasi kita untuk terus berinovasi. Terima kasih Bu Selvia Iya, atas sama-sama, waktunya, jauh-jauh dari Lahat nih datang ke studio kita gitu. Iya. Mudah-mudahan sehat, usahanya terus berkembang dan terus berinovasi ya Bu ya. Iya. Nanti tiba-tiba kita undang lagi dapat
inovasinya yang keripik apa lagi gitu, yang langka Pengennya nggak gitu, ada Bu. gitu ya. Masih ada PR sih. Masih ada PR gitu nanti. Berarti Bu Selvia nanti kita undang lagi nih untuk ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kita masih banyak nih yang pengen kita obrolin karena memang kalau inovasi, kreativitas itu nggak bisa diukur dari siapa orangnya, latar belakangnya, atau tingkat pendidikannya, tetapi yang penting bisa mampu melihat situasi dan kondisi di lapangan yang mengubah tersebut menjadi solusi. Terima kasih sekali lagi waktunya, kita bertemu lagi di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Tetap berkreativitas, tetap berinovasi, jangan takut untuk mencari solusi dari setiap masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.